tentang hasil kerja. Nah, ada tips and trick nggak? Bagaimana orang yang awalnya tidak nyaman jadi merasa nyaman? Aduh. Mungkin jadi tips hubungan juga lah kayak gitu. Ini sebenarnya yang saya alami juga, Zul. Iya. Jadi sesuatu yang nggak nyaman bisa kita ubah menjadi nyaman. Gimana itu caranya? Jadi Saya mau belajar tuh. ini juga saya dapat dari teman dekat saya juga. Iya. Jadi, Seven Podcast. Kembali lagi kita di ruang kreatif kita PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Seven Podcast. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang bisa saya kategorikan sebagai pegiat sosial media di Pangkal Pinang. bisa jadi ya. Seperti itu. Atau mungkin nanti bisa cek aja di sosial medianya dia. Saya mau sedikit membuka dulu ya. Kulit-kulitnya narasumber ini, dia ini siapa gitu kan. Kenapa bisa duduk di situ? Kakak sebenarnya siapa sih sebenarnya? Perkenalan Siapa dulu ya? dong ke teman-teman. Siapa ya? Oke, perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Rahmawan. Saya saat ini sebagai pekerja ya. Pekerja, jadi pekerja karyawan swasta ya. Jadi mungkin kalau kata Zul tadi pegiat sosial media ya, Iya. media sosial. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Karena semua orang adalah pegiat media sosial saat ini gitu. Iya. Karena Tapi kan dibandingkan sebelum disebut pegiat media sosial, ada ini nggak perubahan followers nggak? Sebelum mulai terjun ke aktif di sosial media sama sesudah ini gimana? Ada peningkatan drastis atau peningkatan sih ada, Iya. tapi sangat-sangat lambat ya. bertahap lah ya? Iya, mungkin karena kan kita indikator sebagai orang pegiat media sosial ataupun orang yang terkenal di media sosial itu kan indikatornya follower ya, Iya. rata-rata gitu kan. Tapi Iya. kan kita nggak tahu apakah dia memiliki value atau enggak. Nah itu poin pentingnya. Poin gitu. pentingnya. Jadi percuma followers banyak tapi nggak bervalue. Itu Enggak ke situ sih ya. Tapi enggak. mungkin kalau ada yang merasa, ya mohon maaf ya, minal aidin. Di notice dulu nih sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya saya ingin menanyakan sedikit. Sebenarnya kakak ini orang pernah nggak sih kayak nonton film Naruto atau One Piece gitu? Malahan saya kalau bisa dikatakan bau bawang. Tahu nggak artinya? Oh iya, masih Wibu ya. mulai. Wibu sih. Oh udah ibu banget. Enggak. Tapi kalau One Piece ngikut dong alurnya. ngikut banget. Jadi gini kak sedikit. Kita jadi konteksnya ketik- bahas anime gitu atau Enggak, apa? sebelum dulu. Oh iya, boleh. Jadi waktu saya undang kakak nanya nama lengkapnya Alvin Di Rahmawan ya. Rahmawan. Saya nonton One Piece kan sebagai salah satu pegiat nonton One Piece. Kayaknya ini World of D deh. Salah satu family-nya gitu. Tapi emang bener Goldie sih. Roger, Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon segala macam gitu. Trafalgar Dilau kan? Iya. Alvin D. Rahmawan. Iya. Apakah Anda juga salah satu yang bakal mengguncang pemerintah? Oh, itu bisa jadi iya ya. Enggak. Jadi teman-teman dari pemerintahan enggak ya, teman-teman yang enggak. Tapi memang Ada rencana? Itu seorang Alvin yang masih jauh banget Siapa tahu dari di podcast ini Instagramnya di take down gitu kan? Iya, mohon maaf, Bapak Ibu minta jangan ya teman-temannya. Iya. Gimana? Tapi kalau kan saya memang lebih suka nge-branding itu Alvin Dwi Rahmawan dibanding Alvin Dwi Rahmawan. Iya. Karena nama saya sebenarnya Alvin Dwi Rahmawan teman-temannya. Tapi kalau taunya Alvin Dwi Rahmawan karena salah satunya karena saya penggemar One Piece juga ya teman-teman. Oh, Jadi gitu. saya mengikuti One Piece itu sampai episode sekarang ya 1700-an ya, 1070-an ya. Jadi memang mengikuti, dan di itu ya selain suka One Piece mempersingkat nama juga saya Alvin Dwi Rahmawan. Jadi Alvin Dwi Rahmawan aja gitu. Oh, ya Alvin di titik gitu ya. Oke. Itu. Jadi saya kepikiran aja gitu kan Alvin di Rahmawan. Oke. Jadi sedikit juga informasi buat teman-teman ya. Sebenarnya narasumber kita yang hadir pada malam hari ini jadi tidak seperti biasa. Hari ini kita podcastnya malam gitu kan. Merupakan senior saya juga, kakak kelas saya. Bener. Iya Zul ya. Saya kakak kelasnya Zul ya. Iya. Jadi waktu ketemu enak nih ngundang nih kayaknya. Karena kita masih satu alma mater lah ya. Harusnya dipermudah lah gitu. Itu dan juga dulunya Satu organisasi juga. Iya. Jadi sebelum waktu saya pertama kali masuk gitu kan, jadi dia yang ngediklat saya pada saat itu di SMA 3 ya. Iya, SMA 3. Ya, itu gimana ceritanya bisa kepikiran gabung di
PMR ya kalau kita sebut PMR waktu sekolah. ya. Oh ya, jadi langsung aja ya on point. Oke, jadi pertama kali juga kenal sama Zul ya, itu kita di Iya. PMR bareng ya, benar ya. Kalau di nggak ada SMA PMR saya 3. nggak bisa kenal kakak waktu itu. Oh iya benar sih. Jadi saya memang dulu awalnya itu organisasi di SMA itu kan PMR sama Pramuka kan. Iya. Jadi memang aktifnya itu 2, bahkan dulu waktu kelas 1 kalau nggak salah ya itu masuk Forpis juga kan, Forum Remaja PMI. Sempet. iya? Iya, Sempet masuk Pangkal Pinang. Forpis? Iya, Forpis Pangkal Pinang. Itu angkatan berapa? 2014, ya 2013 2014 deh, baru awal-awal masuk SMA. Itu saya baru tahu kalau masuk Forpis. Baru tahu kan? Karena ketua kameramen ini ketua Forpis. Oh iya. Salam kenal ya, satu alma mater. Iya dulunya. Sekarang nggak lagi, dia udah tua soalnya. Oh iya benar. Nah kalau dulu kan karena dari SMA 3 pengen ikut nih selain PMR ikut Iya. PMI, jadi di Forpis Pangkal Pinang dulu sama almarhum Bang Alek ya. Iya. Jadi ikut beliau. Jadi ke Forpis lah. Jadi angkatan kita tuh memang agak kurang aktif sih waktu itu. Ketua kita dari SMA THB ya. Jadi memang jarang aktivitas tapi suka kegiatannya. Dulu Oke. waktu nggak salah pelantikan awal itu kita di kolong spiritus deh. Tahu nggak sih? Tahu nggak kolong Sampai spiritus? sekarang masih. Masih kan. Jadi waktu awal Tidak itu hanya Diksar Forpis saja, Hampir semua ya. Di situ juga. jadi memang dulu awal itu kita pelantikannya di kolong spiritus 2 hari deh, kalau nggak salah atau 3 hari. Ya, pemandian spiritus lah, jangan Iya. kolong. Oh iya pemandian ya. Jadi asik-asikan di situ kan. Iya. Karena jujur aja kenapa suka ikut pramuka sama PMI, PMR itu karena kita suka lapangan loh. Bener nggak? Ya, interaktifnya lebih Bener, terbuka lebih dibanding ini. terbuka gitu kan. Kalau zaman-zaman SMA gitu. Terus juga kalau PMR memang dari SMP sih. Dari SMP ikut PMR, terus juga SMA berlanjut gitu. Nah, setelah lulus atau SMA juga kan Iya. kemarin ada disuruh juga sama almarhum Bang Alek kan untuk ngajar PMR di beberapa sekolah Oh gitu. sempat ngajar juga. Sempet. Di Jadi mana dulu aja kelas itu? 3 SMP Muhammadiyah sama Iya. SD1. Tapi SD1 itu baru 2 kali pertemuan atau 3 kali Ya, pertemuan mungkin deh. muridnya sekarang udah kuliah kali ya. Mungkin udah ada yang lulus. Paling SMA deh kalau SD kan. Tapi saya kemarin sempat kaget loh kak. Tahu si ini nggak, si Dila? Dila mana nih? Dia kayaknya ikut genre deh kalau nggak salah. Oh iya Dila Nur Fadila ya. Iya, ketua Iya. genre yang 2022. Itu kan waktu Jumnas kan saya seangkatan sama dia, sempat ngajar juga di sekolah dia. Jadi terakhir kemarin ketemu dia mau berangkat ke Mau Palembang. kuliah kan? Iya Palembang Mau benar. kuliah saya kaget gitu. Saya pikir mau SMA deh ya, baru masuk SMA ya. Ternyata dia udah lulus. Saya setua Ternyata apa kita ya? apalagi saya Zul. Jadi kita udah generasi tua. Tapi memang pengalaman ikut PMR itu sih enaknya gitu kan. Kemarin juga kayak dikasih kesempatan sama almarhum Bang Alek kan Iya. untuk ngajar di SMP Muhammadiyah dan bertemu dengan adik-adik yang lucu Iya, gitu. membangun karakter untuk Bener lebih kan interaktif gitu kan. kan. Jadi kayak suka banget kayak ngasih materi tentang PMR Iya. gitu kan. Ya gitulah. Tapi masih ingat gak di teman-teman sangkatan kakak gitu yang paling hyper soal PMI, masih ingat gak siapa? Yang di angkatan Forpisnya deh, di Oh, Forpisnya. Di Forpis malahan udah nggak tahu lagi deh. Serius. Udah miskomunikasi. Ketuanya menghilang kemana itu nggak tahu lagi. Mungkin yang nonton video ini bisa Iya. nanti nge-tag gitu kan. Lupa deh siapa namanya ya. Aduh, rada lupa. Karena waktu itu yang SMA 3 saya sama Andita, ketua PMR kita. Iya, Kak Mei. Iya, Meme. Nah, itu kan jadi dia ikut nggak ya Forpis ya? Lupa deh. Intinya nggak banyak di dari SMA 3 itu yang ikut Forpis. Dan saya juga tahu itu dari Bang Bagus. Kak Goes, oke. Tahu kan Kak Goes kan. Jadi memang dari SMP juga satu alma mater juga sama beliau. Jadi waktu dia di SMA kan ikut PMR, terus digantikan ketuanya sama Kak Ipin, bener nggak dia sama Iya. 3? Jadi Ipin baru kemarin barusan merit loh oh, kemarin. dia berusaha merit. Iya, udah. Wadah. Tapi kita nggak Kak hebat Ipin nggak ngundang Kak Ipin ya. Padahal kita follower gitu kan di Instagram, kita followingan. Ipin gitu. Fadila kan? Iya, Kak Ipin. Ini barusan merit kemarin. Jadi kita tertarik nih ikut PMR kan, Iya. karena saya rasa antara PMR sama pramuka itu pekerjaannya hampir sama gitu kan. Kurang lebih. hampir sama gitu kan. Bahkan kayak kita di di pramuka juga kan ada kayak saka bakti usadanya, saka yang berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Jadi kayak ya enak sih gitu. Sih. Cuman yang Zul pengen nanyain adalah ada nggak sih kayak ilmu yang dari PMI gitu yang kepake di kehidupan sehari-hari? Maksudnya sesuatu yang dibawa waktu zaman Forpis, waktu masih gabung PMR,
Wira pada saat itu di kehidupan nyata atau mungkin waktu ngeliat ada yang kecelakaan pakai nggak ilmu pertolongan pertamanya? Pertolongan pertama itu kepake waktu awal-awal kuliah. Iya. Karena itu gimana ceritanya? kan kalau kita organisasi kan selalu ada yang namanya bagian P3K lah gitu kan, bener iya. gak sih? Jadi siapa nih ada pengalaman gitu kan? Karena kita dulu kan waktu SMA itu ada kayak lomba pertolongan pertama kan, Iya. Bener nggak pasti kan? Jadi kita buat tanduk segala macam gitu kan. Gimana cara kita apa sih namanya kalau kita patah tulang bidai gitu kan? Gimana caranya tali menali lah kalau ada bagian kita buat tanduk gitu kan? Bener nggak? Pramuka belajar gitu habis tuh soal ada tali juga temali. dibahas tuntas pokok gitu kan. Nah jadi kayak memang itu bermanfaat sih. Karena kita tahu gimana kalau ada orang pingsan gitu kan, ada orang pingsan apa yang harus diangkat lehernya gimana atau kakinya jangan terlalu tinggi atau apa gitu kan, nggak boleh benar. Jadi memang bermanfaat sih. Tapi karena sekarang udah jarang banget ya tahu hal-hal gitu karena memang udah konsennya juga udah beda gitu kan. Kalau dulu kan memang dari awal sampai sekarang pun masih berkecimpung di sini Saya nggak tahu ini kan. apa mungkin ini takdir Tuhan atau gimana. Ya jadi gitulah waktu kuliah sih yang lumayan bermanfaat karena kan dari kita zaman SMA transisi ke kuliah itu kan nggak terlalu jauh tuh, jadi masih ingat-ingat lah ilmunya. Karena waktu kuliah nggak ikut lagi PMI, kan ada PMI UBB kan waktu itu kan, kampus KSR, kan, KSR. Jadi memang nggak ikut pramuka pun cuma di awal doang gitu ikut. Itu sih. Itu seputar relawannya dan memang tertariknya saya adalah Calvin ini tidak hanya sebagai dulunya sebagai seorang relawan tapi terbentuk juga keinginan untuk mensosialisasikan kepada orang-orang, kepada anak-anak remaja khususnya tentang produktivitas. Iya. Tema kita hari ini gitu kan. Jadi kita skip dulu seputar sesuai intronya udah ya udah. Kulit kacangnya udah gitu kan. Yang saya pengen tanyain seputar produktivitas ini adalah bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai seseorang yang produktif? Oke, seseorang yang produktif. Aduh berat banget nih kayaknya. Iya, kayak gitu kita kan. sidang ya. Gimana seseorang dikatakan sebagai orang yang produktif? Adakah kriteria-kriteria yang dinyatakan oh orang ini produktif, oh orang ini nggak produktif? Itu gimana? Produktif ya. Kan produktif kan asalnya produk ya. Iya. Bisa dikatakan produk juga. Jadi kita kurang lebih menghasilkan sesuatu lah gitu kan. Terus ada juga kadang pertanyaan apa bedanya orang yang produktif dengan orang yang mengerjakan semua hal gitu. Iya. Kan nggak jauh beda kan dengan orang mengerjakan semua. Iya, saya juga sedikit pengen tahu gitu. Apakah mengerjakan semua hal itu termasuk produktif? Benar kan. Sok sibuk kan dalam artian sok sibuk nih gitu kan. Karena memang antara kedua ini kan beda-beda tipis ya saya rasa ya karena sejauh ini pun kakak masih cukup bingung untuk membedakan apakah selama ini yang saya kerjakan adalah sok sibuk, apakah memang produktif, benar nggak? Jadi memang agak susah untuk membedakan hal itu. Tapi kalau bisa dikatakan produktif itu kan kita bisa memanage apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita hasilkan gitu kan. Jadi kurang lebihnya kalau dalam pandangan saya gitu sih Zul. Jadi kita nggak harus mengerjakan semua hal, tapi kita bisa membagi dan memanage-nya gitu dengan baik dan benar. Jadi kembali ke situ pembagian manajemennya gitu. Manajemen waktu termasuk nggak? Termasuk sih saya Atau rasa. hanya manajemen pembagian tugasnya saja gitu? Waktu, tugas, intinya manajemen yang bisa kita lakukan antara kewajiban, kemudian hasil dan segala macam itu harus kita bagi dan kita sesuaikan gitu. Karena kan kalau orang sok sibuk pengen terlihat warawiri kemana aja, kemudian melakukan semua hal, tapi apakah dia merasa menghasilkan sesuatu? Kadang-kadang kan enggak juga gitu kan. Dia udah terjebak di circle perputaran waktu itu, sehari ke energinya habis di situ, tapi pekerjaan yang cukup lama tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang kan seperti itu. Kita kan kadang memang agak bingung sih Zul ya kalau kita bilang antara sok sibuk dengan produktif ya. Jadi memang kita cari benang merahnya itu agak susah gitu kan. Ini yang saya mau tanyain seputar multitasking. Gimana tanggapan kakak terkait hal yang orang saya ini orangnya bisa multitasking tapi dia bisa ngerjain berbagai hal dalam waktu bersamaan. Apakah itu bisa disebut sebagai orang yang produktif atau itu orang yang berlebihan atau gimana? Multitasking itu kan adalah kemampuan ya, kemampuan. Jadi di mana kemampuan itu dibutuhkan, saya rasa itu nggak masalah. Misal contoh nih, kalau kita dalam dunia pekerjaan ya, mungkin kan teman-teman ataupun Zul yang masuk ke dunia ranah profesional pekerjaan ya, kita kadang-kadang dituntut untuk bisa multitasking loh, ya. Iya. Benar nggak? Kalau pekerja dalam dunia ya. pekerjaan ya. Tapi kadang-kadang kalau saya pribadi,
kalau saya melakukan sesuatu ataupun ibarat contoh simpelnya deh, saya buat editing video gitu. Iya, Saya nggak edit bisa video. multitasking. Dan saya pun nggak dituntut untuk multitasking. Benar nggak? Iya. Kecuali ketika kita bekerja. Kalau bekerja kan mau nggak mau bos nuntut kita untuk Ada- multitasking iya, nih ada gitu kan. tuntutan gitu. Yang ini harus dikerjakan, ini juga harus dikerjakan besok selesai. Nah, itu kan kita dituntut multitasking. Tapi kalau soal rasa, soal feeling, maksudnya it's a happy atau nggak happy sebenarnya? Multitasking itu Multitasking yang dipaksakan sama multitasking yang karena memang Emang kita keinginan lagi kita. lagi keinginan kita. pasti beda sih ya saya. Karena kan kalau kita dipaksakan antara dua nih, kita capek atau enggak kita bosen. Buat teman-teman yang mungkin di posisi yang bagi mereka tuh dipaksakan sehingga ini kan fungsinya bakal berpengaruh tentang hasil kerja. Nah, ada tips and trick nggak? Bagaimana orang yang awalnya tidak nyaman jadi merasa nyaman? Aduh. Oh, mungkin jadi tips hubungan juga lah kayak gitu. Ini sebenarnya yang saya alami juga Zul. Iya. Jadi sesuatu yang nggak nyaman bisa kita ubah menjadi nyaman. Ah, gimana itu caranya? Jadi Saya mau belajar tuh. ini juga saya dapat dari teman dekat saya juga. Iya. Tuh. Jadi gini, saya kan anaknya sosial nih, jurusan sosiologi teman-teman ya. Dan pekerjaannya itu suka yang mobile. Ya suka yang mobile yang kemana-kemana gitu kan. Karena kan saya pekerjaan sebelum sekarang ini memang suka ikut organisasi gitu kan, suka ikut ngasih sosialisasi, seminar atau apa gitu kan. Jadi memang anaknya itu suka kemana-mana, nggak bisa diem gitu kan. Nah ketika masuk ke dunia pekerjaan sekarang, dan informasi aja saya bekerja itu di perbankan teman-teman. Oke. Jadi kalau di perbankan itu kan kita harus melayani nasabah Iya. ya, menghadap komputer ya. Notabene dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 ya sampai jam 3 gitu layanan operasional. Gitu-gitu aja gitu. Bosan nggak? Bosan kan? Iya, secara karakter kita Iya, yang secara sebenarnya kita yang karakter yang anaknya- awalnya mobile. Bener jadi gitu kan. Diam di tempat. Dan bosan gitu kan. Jadi 3 bulan di awal itu Zul, kakak bener-bener kayak ngerasa, aduh ini bukan passion aku. Itu belum mencoba untuk mencintai kayak- pekerjaan itu. Bener, belum mencintai pekerjaan itu. Jadi kayak ngerasa ini bukan aku banget gitu kan. Yang dulu ibaratnya kita suka warawiri kemana, Iya. tiba-tiba harus gitu, kayak ada culture shock juga gitu Zul. Jadi ngerasa 3 bulan itu stres ya. Bahkan nggak upload media sosial gitu kan. Berhenti dari sosial media. Iya, karena apa ya? Kan kakak dulu suka banget nih kayak kalau kakak suka nulis nih. Jadi kalau Oh, iya. ada sesuatu yang kakak publish di media massa atau apa itu kakak publish lagi di media sosial gitu kan. Kayak aktivitas kakak juga kakak publish di media sosial. Nah, waktu masuk ke dunia pekerjaan, otomatis kan kegiatan-kegiatan itu sedikit berkurang tuh, organisasi sedikit berkurang. Jadi kayak udah bosen bukan bosen sih, maksudnya monoton di pekerjaan, ditambah nggak ada aktivitas di luar selain pekerjaan, itu agak stres. Nah, terus teman kakak curhat nih sama teman dekat gitu kan. Iya. Jadi gimana sih supaya nggak bosen gitu kan, ditambah waktu dulu bos kakak Iya, ini karena kehidupan nyata kita butuh pekerjaan. benar butuh Untuk hidup kita dari situ. kita nggak bisa munafik ya Iya, teman-teman ya. untuk hidup Jadi kita dari kayak situ. kita hidup dari itu gitu kan. Nah terus juga ditambah bosnya itu memang generasi baby boomers yang notabene apa ya kayak suka marah-marah atau apa gitu kan. Oh. Jadi kan kita yang mungkin generasi zilenial ini yang perlu disayang-sayang gitu Iya. kan, nggak perlu dimarah-marah gitu kan, agak stres gitu kan. Jadi sempat kepikiran juga untuk desain jadi Zulian. Jadi teman kakak bilang kalau kamu nggak ikhlas untuk menjalankan ini nggak bakalan bisa gitu kan. Iya. Posisi kemarin tuh sempat bimbang juga Zul. Jadi hobi kakak kan nulis nih. Jadi kemarin sempat juga kerja di bagian editing berita ya, editor berita. Newsletter lah ya. Ya, terus juga kerja di digital marketing yang notabene memang passion gitu kan. Iya. Notabene passion. Nah, tapi setelah masuk dunia pekerjaan ini enggak gitu kan. Dan pengen resign, pengen kerja di dunia yang sesuai passion. Tapi teman kakak bilang, kalau kamu punya hobi ya, terus kerja di tempat hobi tersebut, nanti kamu melakukan hobi apa gitu kan. Iya, benar, nggak ada pekerjaan Kalau lain. kamu bekerja di tempat yang Tidak hobi. bukan passion kamu, ketika kamu ngerasa bosan, jenuh, kamu Bisa bisa melakukan hobi melakukan tersebut. hobi. Nah, kalau kerja di tempat hobi, kamu bosan, otomatis kamu menghilangkan itu kan. Terus juga dia bilang kalau kamu nggak ikhlas, ya nggak bakal bisa. Makanya habis dari 3 bulan itu Mencoba untuk ikhlas. Dan memang benar setelah kita ikhlas ya udah terima aja. Kita kan ada pilihan-pilihan yang dimana kita harus memilih itu.
apakah karena kita memikirkan keluarga, apakah karena kita memikirkan finansial, ada gitu kan. tuntutan masing-masing Iya, setiap orang. tuntutan sehingga kita memilih pilihan tersebut kan. Oh ya udah deh ikhlas aja karena kita harus menopang ini menopang itu gitu kan. Jadi ya udah ikhlas dan sampai sekarang menikmati pekerjaan. Oh begitu. Kayaknya ini cocok juga sebenarnya yang saya pengen bahas untuk pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu saya pengen putar balik lagi seputar produktif tadi. Tips and triknya untuk teman-teman yang mungkin saat ini merasa sepertinya saya kurang produktif karena mungkin seharian waktu dan energi saya terpakai untuk suatu hal yang menurut dia itulah rutinitas dia. Cuman tapi tidak menghasilkan suatu banyak perubahan dalam hidupnya. Gimana? Ada tips and trik untuk menjalani hari agar bisa jadi lebih produktif? Oke. Sebenarnya untuk tips and trick ya. Ini bukan tips and trick juga ya teman-teman. Jadi by experience juga ya. Mungkin karena kan setiap orang kan punya cara yang berbeda ya Zul ya. Kali ini saya mau lihat dari pengalaman seorang selebgram. Enggak loh. Jadi kalau kakak sendiri kan rutinitas itu bekerja sebagai karyawan swasta, sebagai seorang banker yang dimana pergi pagi, pulang sore, kemudian kadang pun pulang malam. Nah, kalau kita nggak menjalankan hobi, ya otomatis kita bakalan stres dan membosankan. Nah, jadi kenapa kakak sekarang memang fokus di sosial media? Ya, kalau dulu zaman kuliah kakak fokusnya di nulis loh. Jadi kalau zaman nggak dulu kelihatan di sosial media. Kalau sosial media kan kita lebih ngelihat orangnya seperti ini ya. Benar-benar. Jadi kalau sekarang mungkin orang melihat kakak sebagai orang yang membuat konten atau bisa dikatakan sebagai content creator ya. Tapi kalau dulu orang memandang kakak sebagai penulis karena suka publish tulisan kakak. Nah, kalau dulu kan ibaratnya fleksibel nih. Suka nulis ya udah saya nulis gitu kan. Jadi habiskan waktu nulis. Nah, kalau sekarang hobi itu, hobi yang kakak suka nulis itu, jadi kayak nggak ada waktu lagi gitu Zul. Makanya sekarang kakak beralih ke buat konten. Nah, jadi buat konten ini sebenarnya bukan serta-merta kakak pengen jadi content creator, bukan. Awal mulanya bukan. Tapi setelah dipikir-pikir, ketika kakak kerja jenuh gitu kan, kakak ya malamnya kakak iseng-iseng membuat konten gitu kan. Jadi itu salah satu untuk produktif juga saya rasa ya. Jadi teman-teman kalau punya hobi apa ya lakukan, walaupun ibarat kata orang aduh nggak ada waktu, sama kita juga nggak ada waktu teman-teman. Kalau pagi sampai sore kita harus melakukan sesuatu hal untuk menghidupi diri kita. Benar gitu kan. Gitu. Dan malamnya harus melakukan sesuatu lagi untuk penyaluran hobi. Benar. Nah kalau nggak kita lakukan berarti kita nggak produktif kan. Jadi gitu. Jadi kata orang kan work life balance ya, benar nggak? Jadi kita harus balance seimbang gitu. Jadi kalau kakak bilangnya sih produktif itu tergantung cara manajemen teman-teman. Kalau kakak memang seperti itu. Weekday itu kan kerja. Ya. Jadi kalau weekday biasanya sih kakak karena kakak weekday sekarang Senin sampai Jumat lah kita sebutnya. Suka observasi konten. Jadi ada observasi mau buat konten apa nih di pekan ini gitu kan. Di pekan ini mau buat apa. Jadi kalau udah observasi Sabtu Minggu kadang kita tag videonya. Kadang kalau kakak bosen, kakak cuma tag video di kamar aja gitu. Oh gitu. Jadi di kamar juga ada kayak gini juga sih. Ada jadi ada mic ada apa gitu kan. Tapi jarang banget dipakai. Karena kakak kan suka buat konten review buku nih. Oh iya. Jadi kata orang hobi itu ya di jalan-jalannya aja gitu kan. Ada YouTuber tuh yang dia punya kontennya dibacain buku, saya sering dengerin. Siapa ya? Ya itulah pokoknya. Siapa Fardiandi? Bukan. Saya lupa deh siapa namanya. Tapi memang banyak sih. Pokoknya kontennya dibacain buku. Saya suka banget bacanya. Jadi memang kayak aktivitas apa nih yang ibaratnya membuat kita tumbuh dan berkembang juga. Jadi kakak coba ya kalau ada waktu luang, kalau nggak capek malamnya ya udah buat konten deh gitu kan. Buat video di kamar atau apa. Ataupun misal kalau kakak udah ada stok video kemarin-kemarin kita editing lagi gitu kan. Jadi ya ada sebuah hasil, ada sebuah produksi yang kita buat dan saya rasa itu salah satu bentuk produktivitas gitu. Kalau bagi kakak sih ya, karena kalau kita hanya menjalani hari-hari dengan pekerjaan kita nggak bakal produktif. Itu seperti itu. Kita produktif tapi di ranah pekerjaan. Nah, kadang kalau kakak orangnya suka men-challenge sendiri gitu kan. Kadang ini nge-treat gitu diri sendiri ya. Jadi untuk mendorong diri agar bisa berkembang. Iya.
Jadi kakak Gimana tuh? Saya mau denger. jadi kakak punya challenge untuk kebiasaan diri. gini kan, punya kebiasaan. Ini salah satu juga yang kakak adopsi dari buku. Nama bukunya itu Atomic Habit. Iya. Ya, jadi ini bukunya bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman pengen tumbuh dan berkembang dan punya mindset yang grow gitu, mindset yang bertumbuh. Jadi kita kan kadang terlalu terobsesi untuk melakukan sesuatu itu dengan langkah yang besar. Pengen langsung mencapai tujuan gitu kan. Orang kan pengennya instan. Benar, langsung instan gitu kan. Padahal kita kan tahu ada langkah-langkah kecil yang kita lakukan. Untuk Kayak kakak mencapai ibaratnya itu. gini. Orang mungkin nggak bakalan mengenal kakak sebagai pembuat konten kalau kakak nggak aktif membuat konten. Benar nggak? Iya, tapi orang nggak tahu betapa susahnya untuk buat konten. Betapa nggak tahu kan Di ya. balik layar itu gimana caranya kita menyusun skripnya, Skripnya. idenya. Belum lagi nanti tuh kita bakal berbicara hal yang berbeda lagi ketika masuk di editingnya. Benar. Jadi kalau kita kerja sendiri, bukan seorang Raffi Ahmad yang banyak timnya Iya, gitu kan. gitu kan. Itu harus ekstra Itu loh. kan kerjaan yang butuh tim gitu. Kayak Benar. misalkan ini butuh videografer dan sebagainya. Tapi kan kita dari mana mau Kita bayar sendiri gitu? loh, semuanya melakukan sendiri gitu kan. Iya. Jadi kalau kita sebagai pemula, saya rasa ya nggak perlu malu untuk melakukan itu. Nah, dan balik lagi ya, kalau kita melakukan sesuatu itu kan supaya tahu ya kita harus mempublish apa yang kita miliki gitu kan. Kalau kakak memang salah satu cara untuk produktif tadi ya membuat video ataupun konten-konten di sosial media kakak, dan kakak juga mengadopsi ini dari bukunya Atomic Habits Habits gitu. itu. Karena itu bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung berpikir untuk mencapai tujuan yang gede deh kalau kalian juga nggak berpikiran langkah-langkah kecil tadi gitu. Makanya kalau orang sekarang udah mengenal sosok Alvin yang sekarang, Iya. ya itu karena berkat langkah-langkah kecil tadi, Langkah kecil gitu, tadi. kebiasaan-kebiasaan yang kakak lakukan gitu kan. Kalau nggak melakukan itu, siapa yang tahu? Kalau nggak melakukan itu ya mungkin sekarang masih seorang Alvin yang Iya, seorang yang banker. seorang banker yang pekerjaannya yang orang tahunya ya dia seorang CS Alvin yang yang CS ini ya. Gitu Tapi kan, bukan sekarang tapi nggak gitu. disebut sebagai pegiat sosial media. Kalau Benar. orang-orang nyebutnya sekarang gitu kan pegiat sosial media. Nah, jadi gitu sih. Karena kakak punya prinsip gini. Kita di lingkungan sosial itu bukan hanya satu identitas loh. Jadi ibaratnya gini nih, Iya. kakak punya identitas sosial sebagai seorang banker. Padahal di luar itu banyak loh identitas kita dikenal sebagai apa. Benar nggak? Iya. Iya saya belum tadi lupa lagi di awal perkenalan. Maksudnya Calvin ini tidak hanya sebagai seorang relawan dulunya, sampai sekarang dia udah berkecimpung dengan banyak hal ya. Sempat duta nggak sih? Iya, aduh. Sempet nggak ya? Iya. Jadi kan Ya boleh deh di publish deh, karena jujur saya nggak ada profil datanya Calvin, jadi takut saya salah sebut duta ini. Coba disampaikan aja kak. Untuk motivasi teman-teman juga mungkin. Jadi memang dulu suka banget ikut kegiatan-kegiatan ataupun yang perlombaan ya. Iya. Karena selain untuk menambah uang jajan. Gitu kan, tapi kayak benar gitu. sih. Kita kan kalau kuliah itu kan Kalau kuliah mau ngandelin lu dari mana? Bener, Kalau ngandelin kerja dia- kita harus ya kita kuliah. Benar gitu kan. Part time juga kadang saya nggak tahu kayak saya nggak tahu. Kalau di Bangka Belitung sendiri untuk mencari kerjaan part time itu sangat susah. Sangat susah. Tidak kayak seperti pengalaman saya yang waktu saya lihat teman-teman yang ada di Bali, di Jakarta, di Makassar itu banyak lowongan pekerjaan part time yang kerjaan mungkin hanya malam, hanya berapa jam gitu Iya, kan. Dia dibayar gitu. panggilan gitu Kalau kan. di sini nggak, dia bisa setengah hari, bisa Benar. seharian full gitu. Itu lanjut. Jadi memang agak susah ya. Jadi kalau tadi Zul udah nyinggung ikut duta, ya itu memang benar teman-teman ya. Tapi itu dulu, Iya. dulu. Jadi kalau dulu ikut kegiatan duta bahasa, kemarin kan duta genre juga, kemudian ada juga ikut Bujang Dayang, kemudian kalau ikut lomba-lomba yang lain, ikut debat segala macam, itu memang sering dilakukan waktu zaman kuliah. Karena apa? Satu, itu kita selain menambah wawasan dan relasi juga, keduanya nambah uang jajan. Oh, ini Karena kalau kita ikut, benar nggak teman-teman ya? Iya. Kita nggak boleh bohong lah ibaratnya. Kalau saya jujur ya, jadi zaman kuliah itu kan kita zamannya senang-senang dan belajar gitu Iya. kan. Ini tips and trick juga buat teman-teman yang di usia saat ini masih kuliah semester awal ya. Untuk maba-maba deh. Oh maba. Mumpung masih maba, bener nggak? Kalian harus melakukan hal-hal seperti Iya. ini. Kayak Ini bukannya kita berpikir bahwa itu apa ya, hanya mikirin uang atau enggak. Kita dapat dua-duanya kok.
kita dapat Yang kesenangannya. paling penting itu gitu kan. sebenarnya experience-nya. Experience benar, Itu experience ya. mahal nggak? Kalau menurut saya nggak ada nilainya itu. Nggak Malahan bisa dinilai. kalau teman-teman udah masuk dunia pekerjaan itu bakal kangen banget dengan masa-masa itu. Karena dulu kan kalau kakak punya hobi dulu kan ikut lomba gitu kan, terus juga nulis gitu kan. Nah dari hobi ini dan kegiatan-kegiatan ini itu secara nggak langsung sebenarnya membantu kita juga secara finansial di zaman kuliah gitu kan. Karena jujur aja waktu kakak suka nulis itu kan publish nih ke media ya, publish ke media. Sebut aja deh, di mana aja. Kemarin sempat publish di Bangka Pos, kemudian media nasional juga. Itu nulis apa? Ini ya apa sih bahasanya? Artikel. Ya, kemarin artikelnya artikel populer. Jadi kakak dulu kan memang suka nulis nih, dari zaman SMA juga suka nulis, tapi kakak fokus itu ke non fiksi. Jadi kalau teman-teman yang tahu dunia penulisan pasti tahu fiksi dan non fiksi ya. Iya. Jadi memang suka nulis artikel populer, dan ketika kakak publish ke media, nah itu biasanya ada kayak uang untuk penulis gitu kan. Jadi suka banget nih kalau dulu ngirim tulisan. Sorry nggak, pertanyaan saya mungkin agak sensitif. Masih ingat nggak bayaran pertama yang didapatkan dari hasil kerja keras Kak Alvin sendiri? Masih ingat nggak? Ingat, itu 100.000. 100.000. Dan alhamdulillah banget sih. Kita kan kalau anak kuliah kan nggak terlalu mikir banyak jajan segala macam kan. Kalau kita sudah luangkan hobi terus dibayar dengan itu, alhamdulillah banget gitu kan. Jadi tapi kan itu berjenjang ya sampai dengan sekarang. Sampai sekarang masih sering nulis. Nah, untuk artikel. Makanya tadi saya bilang sekarang fokus ke konten karena kebiasaan itu udah penyesuaian benar. Jadi kayak zaman waktu, gitu. Kita harus bisa menyesuaikan ya. Benar, menyesuaikan. Jadi kalau dulu kan suka nulis gitu kan. Selain kita juga membantu membrandingkan diri ya tadi poin plusnya juga kita mungkin mendapatkan pembayaran seperti itu. Dan juga ikut kegiatan duta, tadi ikut lomba-lomba, menambah relasi juga. Kalau menang alhamdulillah kita mendapatkan poin plus. Menang alhamdulillah. Gitu. Ada nggak pernah nggak menang? Alhamdulillah semua. Selalu menang. Jangan bilang selalu menang. Alhamdulillah semuanya. Kalau yang duta ya. Iya. Kalau duta alhamdulillah semuanya iya. Selalu. Oh ya luar biasa. Walaupun ibaratnya enggak. Ini kenapa? Lawan yang terlalu muda atau Kak Alvin yang sering berkembang? Enggak sih. Jadi apa ya? Nggak selalu juara satu juga sih semuanya. Jadi kayak memang juara beberapa gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin diberi kesempatan sama orang-orang penyelenggara lomba gitu kan. Jadi dibilang lawannya malahan hebat-hebat semua loh. Jadi kayak kalau kata anak zaman sekarang insecure. Oh sempat ngerasain itu. Iyalah. Jadi kemarin kalau kakak kan dulu di Duta Bahasa. Jadi di Duta Bahasa itu orang-orang yang punya punya kemampuan yang berbeda-beda. Iya ya, mungkin dia udah latihannya udah dari bertahun-tahun. Iya gitu kan ketemu sama lawan. Punya experience yang berbeda-beda. Nah kalau di kakak paling suka itu di Duta Bahasa. Karena apa? Selain kakak yang suka hobi nulis, nah di situ kan ada kita kerja sama kantor bahasa kan, jadi kayak memang kita difasilitasi segala macam gitu kan. Kayaknya sebelum dari sini tadi ada acara itu ya. Iya. Jadi bukan acara Duta Bahasa sih tadi, acara dari literasi, acara dari forum Lingkar Pena. Jadi forum Lingkar Pena. Provinsi Bangka Belitung. Jadi tadi ngisi materi tentang literasi juga. Nah balik lagi di Duta Bahasa itu kenapa kakak suka, karena ya sesuai dengan passion juga gitu kan, sesuai dengan passion. Nah teman-teman di Duta Bahasa itu memang public speakingnya oke gitu kan, nulisnya oke gitu kan. Jadi teman-teman kakak ini banyak fokusnya itu di fiksi kan, tentang penulisan fiksi. Ada bahkan dia expert banget di penulisan, dan semakin kita di situ ngerasa aduh semakin rendah nih posisi kita, kayak ngerasa aduh gila itu ilmu mereka itu luar biasa. Tapi semua itu itu kan salah satu challenge juga sebenarnya. Bener, makanya sendiri. Jadi kayak ngerasa kalau di atas langit masih ada langit gitu kan. Jadi ngerasa ya di sini tempat kita untuk ngasah juga. Itu masih di Babel loh. Pernah nggak ikut yang satu tingkat di atas Babel? Nasional. Kalau lomba duta nggak ada sih. Jadi memang fokusnya di Bangka. Belum rezeki juga ya. Kalau nasional kan bakal lebih parah lagi tuh hajar-hajarannya. Bener. Bakal ketemu orang yang nggak pernah disangka-sangka. Oh ada orang seperti ini ya. Iya. Bahkan
kan kita ada organisasi yang kadang kalau kakak ikut ke nasional itu mungkin Zul juga mungkin merasakan ya kalau kita acara nasional tuh orang-orang di nasional itu luar biasa, gila. Mereka kemampuannya itu kayak kita ngerasa di sini udah oke ya gitu. Sekali kita ketemu dengan orang-orang di luar itu, aduh kita kayak rempahan yang kecil banget gitu. Tapi itu juga yang buat kita sebenarnya semakin sadar gitu kayak, karena selama ini bagi kita merasa bahwa kita udah bekerja dengan sangat-sangat keras, tapi setelah kita mencoba memberanikan diri keluar dan melihat suatu hal yang lebih luas lagi, masih ada yang orang yang lebih bekerja keras daripada kita. Mungkin kita ngerasa kita dalam sehari ada 24 jam, kita udah berkorban 15 jam dalam sehari untuk bekerja, rupanya luar sana ada yang sampai 24 jam nonstop seperti itu. Jadi ya sebenarnya ya tadi Zul ya, masih di atas langit masih ada langit. Jadi kita jangan ngerasa bahwa udah kemampuannya udah luar biasa atau apa, enggak. Kita tetap masih belajar gitu. Oh gitu. Ada nggak perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah mencoba untuk melakukan habit-habit untuk produktif? Ada banget sih, malahan berdampak banget. Jadi misal contoh nih, ya yang tadi yang kakak bilang, kalau nggak melakukan aktivitas itu mungkin kakak nggak bakalan dikenal sampai sekarang. Misalnya kalau kita nggak aktif melakukan, kalau kakak kan fokusnya di konten itu fokus tentang pembahasan buku sama juga tentang masalah sosial. Masalah sosial dalam artian bagaimana kita menyesuaikan diri dengan sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Terus saya memang lihat Calvin ini value-nya di situ, nggak kayak yang nggak kayak ada lah itu yang dia bukunya apa yang lagi viral itulah di ininya gitu kan. Intinya apa ya, kalau kita punya value di situ ya udah tekuni aja, walaupun ibarat kata orang viewersnya baru berapa, like-nya baru berapa, karena kakak pikir kalau kakak udah terjun di situ ya udah nyelam aja gitu kan. Kalau udah berenang situ ya udah kita berenang aja. Tapi kalau soal pemikiran lebih ini nggak, lebih terbuka nggak semenjak mencoba untuk melakukan kebiasaan yang membuat kita untuk produktif? Iya, terbuka. Mungkin yang sebelumnya pemikirannya sempit kayak gini, pas setelah mencoba untuk kebiasaan yang produktif jadi lebih pleng gitu. Terbuka sih. Bahkan ini pengen cerita juga ya. Kakak kan memang suka baca buku yang berkaitan dengan non-fiksi ya. Iya. Ya teman-teman. Jadi zaman kuliah itu kakak paling suka nulisnya itu kayak artikel ilmiah, artikel populer ya. Dan kakak sering banget menjustifikasi atau menjudge buku-buku pengembangan diri. Jadi kan kalau zaman kuliah itu kalau kakak pribadi itu mikirnya ya apaan sih buku pengembangan diri itu, nggak lebih penting dibanding kita buku-buku pendidikan, buku-buku yang berkaitan filsafat atau apa, karena kakak concernnya di situ dulu. Nah setelah masuk dunia pekerjaan ya, yang kita dimasuki dunia quarter life seperempat abad yang tidak jelas ini ya, yang kita merasakan krisis banget gitu kan tentang identitas, dan juga kita merasa kita udah jauh dari teman-teman segala macam gitu. Kita pengen tahu sebenarnya gue ini mau jadi apa sih sebenarnya, mikir. Kita selalu mempertanyakan hal-hal yang kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita udah berapa kali dengar jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Semua orang punya garis startnya masing-masing. Tapi perasaan di dalam diri itu tetap ada kah? Itu benar. Gimana caranya mengartikan itu suatu hal yang lumrah kan, atau mungkin terlalu berlebihan kah, atau seperti apa mengartikan itu? Ini balik dulu ya yang tadi ya, yang pertanyaan pertama tadi. Jadi ini juga salah satu yang kakak lakukan dan perubahan yang terjadi di kakak. Karena waktu dulu kan suka banget nih ngejar buku-buku pengembangan diri gitu kan. Karena kita punya perspektif, punya idealis bahwa buku ini lebih oke dibanding buku ini. Dulu kakak seperti itu, jujur. Jadi setelah masuk pekerjaan, sudah masuk quarter life dan shock culture juga, melihat dunia pekerjaan yang ternyata seperti ini, gilanya. Padahal waktu gitu di kampus mikirnya ini aja besok ikut kegiatan apa ya? Iya benar. Ya? Kalau lagi pemikiran kita seperti itu. Cari-cari deh minggu depan mau ikut kegiatan apa lagi yang bukan. Ada relawan kita ikut, ada organisasi apa kita ikut gitu kan. Jadi ikut-ikut aja. Nah, setelah masuk ke sini ternyata buku-buku pengembangan diri itu sangat penting loh, Zul. Jadi karena kita tahu ternyata saya itu lagi overthinking, ternyata saya itu lagi insecure, ternyata saya itu ngerasa bahwa saya
itu suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah, buku-buku pengembangan diri itu ternyata penting bagi saya untuk saat ini. Tiga permasalahan itu, overthinking, insecure, sama membandingkan diri atau segala macam lah gitu, yang berkaitan dengan kita dengan orang lain gitu kan. Nah, waktu zaman kuliah kan kita nggak mempelajari itu kan, kita hanya fokus terhadap pendidikan kita. Teori dan teori. Kecuali teman-teman yang kuliah di psikologi ya teman-teman ya, mungkin psikologi kan memang itu makanannya gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak ngerasa, oh ternyata saya salah dulu menjudge atau menilai buku pengembangan diri itu nggak bermanfaat. Ternyata setelah masuk ke dunia pekerjaan yang penuh realita sosial dan kenyataan sosial yang seperti ini, jadi itu penting banget. Nah, itu salah satunya. Tadi pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan kedua saya adalah orang kan merasakan yang namanya quarter life crisis ketika mereka memasuki masa-masa dari lulus sekolah mungkin atau lulus SMA atau mungkin dia sudah lulus kuliah memasuki dunia kerja, atau mungkin teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan itu kan merasakan yang namanya apa sih bahasanya quarter life crisis, bahasa anak-anak milenial zaman krisis sekarang. seperempat abad. Krisis seperempat abad yang dimana tapi tidak hanya anak muda aja, banyak juga yang merasakan gitu. Mungkin ada juga yang sampai umur 30-an masih merasakan itu. Dia masih belum menemukan jati diri dia di mana, dia masih di tahap untuk mencoba-coba tapi takut karena mungkin dikejar dengan waktu, dikejar dengan kesuksesan anak tetangga kita gitu kan, seperti itu. Nah, itu gimana? Oke, kalau kita bahas quarter life crisis itu kan sebenarnya kita yang kelompok-kelompok rentan ini ya, yang kita suka sekali membandingkan diri dan juga kita selalu erat dengan yang namanya handphone dan media sosial. Bisa lepas dari situ. Makanya kita kayak termasuk saya sendiri loh teman-teman. Jadi kayak ngerasa pikir, aduh kenapa saya bekerja di sini ya, sedangkan teman-teman yang lain itu bekerja sesuai passion. Nah, itu kan salah satu dorongan yang membuat kita mungkin overthinking, menyalahkan diri sendiri. Keluar dari overthinking susah banget gak? Susah banget sih. Tapi saya rasa semua orang kan pasti pernah mengalami dan pernah melewati itu juga. Dan pernah melewati itu. Jadi saya rasa ketika teman-teman ngerasa seperti itu wajar-wajar aja sih, tapi kalau dirasa tapi ada loh yang sampai berlebihan gitu, makanya yang sampai bunuh diri pun juga ada. Iya, makanya gimana itu hal wajar, tapi kalau kita berlarut-larut itu nggak wajar, benar nggak? Jadi kalau kakak sih mikir yang gini, kakak ngalamin dan otomatis ada juga orang yang ngalamin, jadi kita nggak ngerasa sendiri kan. Jadi untuk apa harus kita berlarut di situ? Untuk apa kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini? Iya. Jangan gitu kan. Sempet sih pikir, kita nggak boleh bohong lah ibaratnya. Pernah ini ya, maksudnya ngerasain itu nggak? Pernah gitu kan. Tapi kan kalau kita berlarut ya sama aja bohong. Makanya kalau teman-teman lihat di sosial media saya itu awal-awal konten saya itu adalah konten-konten yang sebenarnya menceritakan diri sendiri teman-teman. Iya. Jadi kalau Zul lihat, saya ada kelebihan apa sih, ceritain aja deh. Positifnya aja tapi ya. Tapi malahan waktu awal-awal itu kan ada juga negatifnya. Yang kita rasakan yang keresahan gitu kan. Jadi kan kita semakin besar, semakin bertumbuh itu kan teman-teman itu kadang-kadang udah kemana-mana gitu kan. Gak ada tempat cerita lagi. Saya sempat baca-baca juga bahwa ide yang kreatif itu adalah ide dari yang timbul dari keresahan kita atau keresahan publik. Iya. Biasanya yang viral itu. Tapi emang benar sih, dari zaman dulu, dari saya nulis juga sampai sekarang juga mengangkat dari observasi yang ada gitu kan. Nah, jadi waktu awal-awal buat konten itu kayak buat keresahan diri gitu kan. Karena nggak ada lagi teman untuk teman cerita, jadi ya udah dibuat konten aja gitu. Ternyata banyak juga orang yang relate gitu kan. Bener. Kayaknya ini deh jawaban dari. Jadi kayak ngerasa relate. Ternyata kita nggak sendiri juga gitu kan. Iya. Jadi ya fine aja sebenarnya, jangan dibawa berlarut. Jadi itulah awal mula kenapa saya fokus ke media sosial. Karena banyak orang yang mengejar gitu kan, ya harus sukses di usia muda, tapi orang tuh nggak tahu gitu, orang-orang tua kita, komoditas kita mungkin ada yang baru di usia 40-an baru dia bisa dinyatakan sukses, ada juga mungkin yang di usia 50 tahun juga bisa dinyatakan sukses. Setiap orang kan punya garisnya masing-masing dan waktunya masing-masing sih. Iya, cuman yang jadi susah sekarang itu kan overthinking itu. Bagaimana caranya bisa keluar dari pemikiran yang bagi kita sih sebenarnya itu nggak usah terlalu dipikirin, tapi kan setiap orang punya
psikologis masing-masing ya kita sebutnya ya. Daya tahan seseorang terhadap tuntutan itu berbeda-beda. Bagi kita mungkin ya udah, karena kita udah biasa dikejar deadline rasanya gitu kan, jadi nanti juga pasti selesai kok, bisa aja selesai. Yang penting dikerjain gitu kan, jangan hanya overthinkingnya iya, tapi kerjanya nyebaring aja di kasur, nggak ada. Berlarut-larut. Itulah yang saya bilang tadi. Itu adalah salah satu cara. Itu ada salah satu hal yang membuat kita keterusan overthinking ataupun keterusan melakukan hal-hal yang negatif lah, ibarat kita katakan seperti itu, yang tidak berguna gitu. Jadi jangan berlarut sih poinnya. Gitu ya. Oke Kak, itu sebenarnya pembicaraan sangat luar biasa sekali. Kan karena waktu dan sesuatu dan biasanya ya. Ada ini nggak pesan-pesannya untuk relawan-relawannya Bubble? Tidak hanya relawan sih sebenarnya, untuk anak-anak muda. Tentang tadi ya seputar quarter life crisis, tentang seputar produktif. Kesimpulan daripada itu semua, hal yang ingin disampaikan ke teman-teman gimana? Oke. Kita kan membahas produktif ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, saya rasa lakukan aja selagi itu positif. Dan kalaupun kita terkendala dengan waktu ataupun terkendala dengan aktivitas kita, ya saya rasa semua itu pasti ada jalannya. Jangan kita gara-gara hal itu kita nge-stuck. Jangan gara-gara itu kita nggak melakukan langkah-langkah kecil tadi yang saya bilang. Iya, atomic habits tadi ya. Jadi lakukan aja gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen berproses, teman-teman pengen melakukan apapun itu, ya lakukan aja. Karena kita nggak bisa mencapai garis finish kalau kita nggak ada langkah awal atau langkah pertama gitu kan. Nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli orang mau berbicara apa, ya udah lakukan aja gitu kan. Terus juga teman-teman kalau ngerasa kita merasa sendirian di dunia ini ya jangan gitulah. Kayaknya gitu. mainnya kurang jauh deh kayaknya. Ya mainnya kurang jauh gitu kan. Saya rasa kita sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai makhluk sosial itu kan butuh orang lain ya. Jadi kita juga harus bisa berinteraksi dengan orang lain, yang dimana itu salah satu cara kita untuk supaya nggak stres sih saya rasa. Kita boleh menikmati dengan kesendirian kita, tapi juga jangan melupakan bahwa ada orang-orang sekitar kita juga gitu kan. Jadi kalau pengen melakukan sesuatu ya lakukan aja. Kalaupun kita ngerasa kita merasa bosan dan nggak nyaman, ya lakukan aktivitas yang baru yang dirasa itu berguna. Ya, biar produktif juga gitu, jangan hanya nge-stuck di aktivitas kita hari-hari. Iya. Gitu sih. Tapi keren sih ya pembicaraan untuk hari ini. Karena biasanya kita pembicaraannya seputar relawan, ketemu lagi nih relawan, ketemu lagi ini gitu kan, hanya seputar pengalaman-pengalaman di dunia kemanusiaan. Tapi hari ini spesial untuk episode malam ini, kita membahas seputar hal yang mungkin sangat kepakai ya di keresahan-keresahan yang terjadi di anak-anak muda pada saat ini. Terima kasih Kak Alvin sudah berkunjung di studio podcastnya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di lain waktu saya harap mungkin Kakak masih berminat ya kita untuk bahas seputar hal-hal lain lagi gitu kan. Oke, dan saya Zulkifli Puang Beta pamit undur diri, dan saya Alvin Dwi Ramawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. 7 Podcast.